Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur nikmat pada pagi hari ini Allah izinkan kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih waktunya, kesempatannya, sehingga pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu yang hadir di sini, ibu-ibu daerah Pamulang, ibu-ibu calon-calon bidadari surga. Sehat Bu? Hatinya sehat? Kantongnya sehat? Kakinya sehat? Alhamdulillah aja. Ya, dibilang kantong sehat alhamdulillah, padahal lagi kering. Alhamdulillah. Dibilang kakinya sehat, padahal lagi ngebel. Alhamdulillah. Itulah tanda-tanda wanita penghuni surga. Semuanya Allah berikan selalu dapat disyukuri. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, hari ini saya bersyukur kita bisa bersilaturahim karena di antara tujuan utama duduk di majelis adalah untuk kita bisa silaturahim. Tetangga, jiron kumpul di majelis. Teman, kerabat nggak pernah ketemunya di majelis. Sama saya juga kayaknya nggak pernah ketemu sebelumnya, ketemunya di sini. Pernah ketemu sama saya sebelumnya, Bu? Belum ya? Di TV. Suka lihat di TV, suka lihat di YouTube. Alhamdulillah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Suka nonton saya di Trans TV jam 5 pagi sama Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Atau kadang suka lihat saya di Damai Indonesiaku. Atau suka lihat saya mungkin di YouTube, di TikTok, di IG. Alhamdulillah. Sekarang saya di sini untuk kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita penuh dengan keberkahan. Itu yang pertama, silaturahim. Penting kita untuk silaturahim. Ya. Silaturahim ini zaman sekarang udah mulai berkurang, Bu. Karena ada HP, seolah-olah kunjung mengunjungi itu jadi nggak penting. Melangkahkan kaki untuk berkunjung itu kayaknya nggak ada artinya. Karena apa? Sudah diwakilkan sama handphone. Itu iya kalau jaraknya jauh, kalau memang ada keterbatasan. Tapi kalau sebisa mungkin, oh ada pengajian, momentum bersilaturahim, datengin. Man ahabba ayyumaddalahu fi umri wa an yuzada fi rizki falyabirra walidayhi wal yasir rahimah. Siapa orang yang pengen panjang umurnya, berkah rezekinya, maka baktilah kepada orang tua, kemudian silaturahim. Insya Allah silaturahim ini adalah momentum kita untuk meningkatkan keberkahan dalam hidup kita. Tuh, tujuan pertama silaturahim. Ya. Kadang-kadang sama tetangga lama nggak ketemu, ada selisih paham, ribut misalnya gara-gara jemur anduk salah, ada yang gitu. Kadang-kadang mungkin ngebuang sampah sembarangan jadi ribut. Tapi ketika adanya pengajian, duduklah di pengajian, bersama di pengajian, terbuka hatinya masing-masing, pas ketemu salaman, adem lagi. Ini subhanallah, besar keutamaan silaturahim. Ya. Yang kedua, duduk di majelis ilmu adalah tentunya untuk mencari pahala yang banyak. Cari pahala yang banyak di mana? Di majelis ta'lim. Orang yang duduk di majelis ilmu lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Orang yang duduk di majelis ilmu lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ibu, sholat sunnah 1000 rakaat kira-kira pernah belum kita? Tarawih aja kemarin kita cari yang pendek, yang cepat. Tapi subhanallah duduk di sini pahalanya lebih banyak, lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Orang yang duduk di majelis ilmu lebih afdol daripada membebaskan 1000 budak.
Bu, budak. Ibu tahu nggak, membebaskan satu budak, itu pahalanya segede apa? Membebaskan satu orang budak, pahalanya bisa membebaskan dia dari azab kubur. Membebaskan satu budak bisa menjadikan penghalang dia di azab kubur. Dia tidak akan mendapatkan azab kubur. Jadi membebaskan satu budak, maka dia akan terhindar dari azab kubur. Cuma zaman sekarang budak udah nggak ada ya Bu. Kalau asisten rumah tangga itu bukan budak, karena kalau asisten rumah tangga dia ada hak dan ada kewajiban. Haknya dia dapat upah, dapat gaji, dapat makan. Kewajibannya ya dia kerjakan kewajibannya, tapi setelah dia kerja kita bayar. Tapi kalau budak nggak ada. Tapi zaman sekarang nggak ada, zaman dulu. Ketika seorang membebaskan satu budak, maka subhanallah, pahalanya seolah-olah bisa membebaskan. Pahalanya itu satu budak dibebaskan bisa menghalangi dia mendapatkan azab kubur. Satu budak. Orang yang duduk di majelis ilmu khairun laka min idki alfi raqabah. Duduk di majelis ilmu, nggak pegang pulpen, nggak nyatet tuh. Ini nggak nyatet, nggak pegang pulpen. Khairun laka min idki alfi raqabah. Duduk semacam itu bisa lebih cakep, lebih baik, lebih afdol daripada membebaskan 1000 budak. Subhanallah. Julusuka sa'ah, dudukmu sebentar. Fi majlisil ilmi, di majelis ilmu. La tamassu qalaman, tidak memegang pena. Wala taktubu harfan, tidak mencatat ilmu. Khairun laka, lebih baik bagimu min idki alfi raqabah, daripada membebaskan 1000 orang budak. Duduk bentar di majelis, nggak pegang pulpen, nggak nyatet, duduk aja, lebih afdol, lebih besar pahalanya daripada membebaskan 1000 budak. Subhanallah. Itu hadisnya terkait dengan duduk dan nggak pegang pulpen, nggak nyatet, duduk aja. Yang kelihatan memang yang pegang pulpen cuma berapa orang. Kebanyakan yang nggak pegang pulpen udah direkam. Zaman sekarang enak Bu ngerekam, ntar ngeliat lagi gitu ya. Tapi duduk nggak pegang pulpen, duduk dengerin aja, itu tetap besar pahalanya. Udah paling enak Bu duduk di pengajian. Duduk mana tempatnya begini nyaman, AC-nya empuk, bisa nyender, selonjor, nggak apa-apa. Yang penting sampai besar pahalanya. Ya, wah begitu banyak kalau kita membeberkan fadilah dari keutamaan majelis ilmu, luar biasa. Intinya poin kedua, duduk di majelis ilmu pengen punya pahala yang banyak. Dari mulai ujung pala sampai ujung kaki semua ternilai kebaikan. Mata memandang Al-Quran, mata memandang guru, telinga mendengar nasihat, lisan berzikir, tangan menulis, badan bergerak, kaki melangkah, satu langkah kanan menghapus dosa kiri, ngangkat derajat, terus begitu. Belum lagi pergi pulang, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Kata Nabi, siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka perjalanannya itu dinilai sebagai perjalanan fi sabilillah, perjalanan di jalan Allah sampai dia kembali. Ibu pergi, ibu pulang, itu perjalanan yang Allah ridho. Kalau ibu meninggal dunia dalam perjalanan, insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Pengen nggak meninggal dunia perjalanan ke majelis? Pengen nggak meninggal dunia ntar pas pulang meninggal dunia? Jangan sekarang. Yang penting kapanpun, yang penting Allah wafatkan kita husnul khatimah, bukan husnul, bukan pakai hak, pakai husnul, hasanah, baik ya, husnul bukan husnul. Jadi kalau ibu nulis husnul pakai hak salah ya, karena husnul itu artinya sebaliknya. Apa? Kalau husnul khatimah akhir yang baik, kalau husnul khatimah akhir yang celaka. Alhamdulillah. Jadi kalau kita nulis husnul pakai ha, husnul khatimah dari hasanah ya.
Kadang-kadang gitu, masing-masing huruf ada haknya. Hak di sini, ha di sini, dal di sini, dal di sini, ro, zai, semua sin, shin, sod, dot, semua tuh ada haknya. Jadi nggak sama ya, beda nyebut, beda nulis, beda arti. Yang kedua, insya Allah Allah wafatkan kita husnul khatimah karena kita banyak pahala, sering duduk di majelis ilmu. Yang ketiga, duduk di majelis ilmu keutamaannya apa? Kita jadi punya ilmu, kita jadi paham ilmu. Beda orang yang ngaji sama orang yang nggak ngaji, beda bu. Al-Quran Allah sudah firmankan, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Emang sama orang yang ngaji sama orang yang nggak ngaji? Sama nggak? Beda. Orang yang ngaji sama orang yang nggak ngaji itu beda. Orang yang punya ilmu sama orang yang nggak punya ilmu itu beda. Orang yang sering duduk di taklim sama orang yang nggak duduk di taklim itu beda. Makanya alhamdulillah kalau kita duduk di taklim, insya Allah kita jadi orang yang berbeda. Kenapa? Karena kita dipenuhi dengan ilmu-ilmu agama. Kualitas kita berbeda. Pertama dari pakaian lain. Ini kelihatan nih ibu-ibu yang di sini kayaknya rajin banget ngaji nih. Rajin banget ngaji. Ntar siang ngaji lagi, sore ngaji lagi, malam tidur. Besok taklimnya mana? Datang lagi. Subhanallah, enak bu kalau ngaji, tas yang kita beli kepake. Ya, ibu beli tas di pasar, di mall, bawa ke rumah. Ibu nggak keluar rumah, cuma dapur, kasur, sumur, dapur, kasur, sumur. Emang dari tidak mau ke dapur pakai tas? Enggak, disimpan aja itu tas. Cuma kalau ibu ngaji, alhamdulillah. Ya, lagian kalau kita keluar kemana sih bu? Palingan kondangan. Itu pun juga kalau ada yang ngundang. Ya, arisan. Itu juga paling sebulan sekali. Tapi ngaji ini yang biasa, ada yang sebulan sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang seminggu sekali. Datengin. Insya Allah sebagai momentum kita untuk menambah imunitas, dan yang paling penting adalah kita bisa dapat ilmu. Ya. Nah, tema hari ini yang ingin saya bahas adalah terkait dengan amalan-amalan wanita surga. Ya, kan kita pengen nih bu, amalan apa sih yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik jamaah sekalian, saya ingin mengutip materi ini dari Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat ke-16 dan ayat yang ke-17. Nanti kalau ada yang punya Quran boleh dibuka, yang punya aplikasi Al-Quran di HP silahkan dibuka, kita ikutin, kita bahas ayat itu. Ternyata ayat itu termasuk diantaranya amalan-amalan penghuni surga. Jamaah sekalian, ada yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kul a'unabbi'ukum, itu ada di dalam ayat yang ke-15 Ali Imran. Allah firmankan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Saya simpulkan aja karena waktunya terbatas. Dalam Al-Qur'an ayat pertama surat Ali Imran, maaf ayat ke-15 surat Ali Imran, kul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Kata Allah gini, mau nggak aku kasih sesuatu yang lebih baik daripada itu? Kata Allah, ini menyampaikan kepada kita, hei hambaku, mau nggak aku kasih sesuatu yang lebih baik daripada itu? Itunya apaan sih? Itunya ada di ayat yang ke-14, tapi saya nggak mau banyak bedah di situ. Di mana di situ zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah. Itu di antaranya. Di ayat yang ke-14 Allah jelaskan terkait dengan ayat-ayat perhiasan dunia. Allah jadikan perempuan indah di hadapan para lelaki. Orang laki-laki kalau ngeliat kita udah cakep aja bu, cantik gitu ya. Dapat istri yang cantik, dapat suami yang ganteng.
fiddah, zahab wal fiddah, emas dan perak. Kita cinta sama pasangan, kita cinta sama anak, cinta sama perhiasan, cinta sama kendaraan, cinta sama mobil, cinta sama jabatan, hubus syahwat. Itu memang dijadikan kita cinta dengan itu semua. Ibu cinta nggak bu sama anak? Cinta nggak sama suami? Oh, cintanya lemes amat ini. Emang udah nggak cinta apa ini? Lebih Bu, cinta sama suami mah terus-terusan bu. Emang ibu sekarang kalau ngelihat suami, ibu lagi ngelihat suami di rumah, yang ibu lihat dari suami, suami lagi tidur, ibu liatin tuh suami, rasa di hati sayang, cinta apa kesian? Cintanya ada, sayang juga ada, tambah lagi sekarang kesian, ngenes gitu ngeliatnya. Nah itu cinta di atas cinta tuh bu. Kalau ibu ngenes kesian sama suami itu cinta di atas cinta, nggak pengen melukai. Padahal mah ya Allah jauh berbeda fisik dari dulu sama sekarang. Dulu giginya utuh ganteng, sekarang giginya ya habis. Ya, dulu ganteng gagah, badannya keker, sekarang mohon maaf kalau pakai sarung kayaknya mah perutnya mah gede misalnya gitu. Tapi apa kita mau tinggal? Enggak, itu namanya cinta di atas cinta. Cinta nggak bu sama suami? Lah masih ragu banget ini. Jadi pancing-pancing masih nggak kesebut juga itu ya. Ya Allah, cinta kita sama suami ibu ya. Cinta sama suami, cinta sama anak, cinta sama perhiasan. Arti cinta ini seneng dengan perhiasan. Ya, seneng nggak bu? Kalau ada orang ngasih ibu gelang, mau terima apa tolak? Terima, karena kita seneng. Ibu kalau punya uang seneng nggak? Dikasih mobil seneng nggak? Dikasih rumah seneng nggak? Jabatan tinggi seneng. Itu adalah hubus syahwat. Itu adalah yang memang menjadikan kita senang dengan kecenderungan, tapi itu urusan dunia. Ya. Nah itu dalam Al-Quran surat Ali Imran yang ke-14 sudah dijelaskan. Memang kita cinta yang begitu nggak apa-apa, karena kita hidup di dunia normal, wajar. Tapi jangan berlebihan. Diingetin sama Allah, qul a'unabbiukum bi khairin min zalikum. Pengen nggak kata Allah, aku berikan untuk kalian lebih besar, lebih baik daripada itu. Pertanyaannya, kalau Allah tanya, mau nggak aku kasih yang lebih besar daripada tadi? Mau nggak? Mau. Kita sayang sama harta, kita senang, cinta dengan harta, cinta dengan mobil, senang dengan emas, pengen punya duit banyak. Tapi Allah berikan, Allah sampaikan, pengen nggak aku berikan sesuatu yang lebih besar daripada itu? Tentu jawabannya adalah mau. Qul a'unabbiukum bi khairin min zalikum. Tapi yang pengen Allah kasih itu bukan kepada orang sembarangan, tapi Allah akan memberikannya lilladzina taqau. Tapi cuma buat orang-orang bertakwa. Allah akan berikan lebih baik, lebih indah daripada harta dunia, lebih indah, lebih cakap, lebih baik daripada harta dunia. Tapi syaratnya bagi orang-orang yang bertakwa. Apaan sih yang lebih baik daripada itu? Oh, Allah memberikan inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Allah akan kasih lebih baik dari perhiasan dunia, yaitu Allah akan berikan surga. Surga tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, yang nanti kalau kita dapat surga di bawahnya ada air yang mengalir. Kemudian juga makanan indah. Tadi perasaan baca surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang mau kau dustakan? Di dunia dapat nikmat, ntar di akhirat juga nikmat lebih besar lagi. Ala surrin maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmin tayrin mimma. Itu tuh jajaran-jajaran di antara surga, di antara
di dalam surga. Ala sururim maudunah, nanti di surga ada sarir, ada tempat tidur yang berhias intan mutiara. Ala sururim maudunah muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Kalaupun kita tidur nggak sendirian, ada teman banyak. Ibu kan paling teman kalau ada temannya. Yatufu alaihim wildanu mukhalladun, lagi rebahan di tempat tidur yang indah, ada mutiara, ada intan permata. Tiba-tiba ada wildan mukhalladun, ada seorang pemuda yang datang ganteng lagi. Ibu lagi rebahan, nggak mikirin utang, nggak mikirin masak, mata kita lagi dihibur, mata kita lagi memandang indahnya surga. Ada orang ganteng, wildanu mukhalladun bi aqwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Itu laki-laki bawa ibrik, bawa teko, ngasih minuman surga kepada kita, dilayanin. Masya Allah. Wildanu mukhalladun bi aqwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Kita minum dikit cukup, kenyang, banyak juga nggak kembung. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, buah bu yang ada di surga, buah-buah pilihan. Ibu di sini makan duren, tensi tinggi. Makan duren, kolesterol. Pengen yang empuk, pengen yang legit, pengen yang manis, biji dikit, mahal. Kalau duit dikit, ya udah yang ada sepet-sepetnya dikit. Kalau duit cuma ada dikit, dapatnya yang sepet-sepet dikit. Tapi nanti di sana fakihah, buah-buahnya pilihan. Surga itu hanya sekian, cuma sedikit yang saya sampaikan dari ayat yang tersebut. Surga yang luar biasa. Oleh karena itu, ketika Allah katakan, mau nggak aku kasih perhiasan kehidupan yang lebih baik daripada perhiasan dunia? Tentu jawabannya mau. Udahlah kita punya, ini kita nerima kehidupan dunia aja udah luar biasa. Tapi ketika Allah tawarkan, mau nggak aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada itu semuanya? Maka jawaban kita adalah mau. Tapi kata Allah, tapi ini hanya untuk orang bertakwa. Ada perhiasan dunia kita suka, Allah tawarkan lebih indah, surga yang begitu indahnya. Tapi kata Allah, ini surga cuma buat orang-orang bertakwa. Nah, ingin saya sampaikan adalah apa amalannya supaya kita bisa masuk ke situ? Apa amalannya supaya kita bisa menjadi penghuni surga? Supaya kita bisa menjadi orang yang bertakwa? Amalannya ada 6. Yang termaktub, yang tertulis dalam Ali Imran ayat 16 dan 17. Yang pertama, ayat yang ke-16. Orang yang bertakwa adalah alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Itu yang pertama. Kalau kita pengen dapat surga, kalau kita pengen jadi orang yang bertakwa, tuh amalin. Tiap sholat fardu baca doa itu. Rabbana, ya Allah, innana amanna, sesungguhnya kami beriman kepadamu. Udah beriman nih, tapi dosa kami banyak. Faghfir lana dzunubana, tolongin ampunin ya Allah. Faghfir lana dzunubana, tolong ampunin ya Allah. Wa qina azabannar, jauhkan kamilah dari azab api neraka. Tuh, doa itu. Tambahin lagi bu doa kita. Baca habis sholat fardu boleh, lagi habis duha boleh, sehari cuma sekali baca nggak apa-apa, tapi kita amalkan. Apalagi doa yang termaktub ini adalah doa yang termasuk dalam Al-Quran. Kalau kita doa dari ayat Al-Quran, kata Nabi, fayah syurulaka, atau Allah akan memberikan pahala kepadanya, ajru, pahala tali wa dzakir, pahala baca Quran sama pahala berzikir. Orang kalau baca doa dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 2 pahala, pahala tilawah sama pahala berzikir. Kenapa? Karena dia berdoa, itu kan zikir, tapi doanya dari Al-Quran, itu ternilai dia membaca Al-Quran. Subhanallah. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. 1. Yang kedua,
Ayat yang ke-17, as-sabirin, sabar. Kalau kita pengen dapat surga, pengen jadi orang bertakwa, ayo sabar. Sabar kadang-kadang diucap gampang ya Bu, sabar, sabar. Tapi dikerjain susah. Apalagi kalau lagi diuji hati, diuji keuangan, diuji suami, dari anak, kesehatan, semua. Gak ada kata lain selain harus kita bersabar. Nih Bu, tapi orang majelis taklim mah kelihatan kok orangnya sabar-sabar. Ini buktinya duduk di sini kan sabar. Udahlah kakinya ngebet, kaki keram, bolak-balik ya. Matanya ngantuk, pinggangnya ngilu, perutnya lapar. Tahu kelihatan wajahnya yang lapar mana, yang ngantuk mana, yang pegel mana. Tapi subhanallah kita sabar duduk di sini. Kenapa? As-sabru fi taatillah. Semata-mata kita pengen sabar karena taat kepada Allah. Ada sabar ketika kita taat kepada Allah, ada sabar ketika kita meninggalkan maksiat, ada sabar juga ketika kita diuji. Sabar. Wa basyiris sabirin. Kasih kabar, wa basyiris sabirin, kasih kabar kepada orang yang sabar. Kasih kabar gembira kepada orang yang sabar. Kata Allah, kasih kabar gembira bagi orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, enggak usah khawatir, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita sabar, insya Allah Allah bersama kita. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah cinta dengan orang-orang yang sabar. Udah Bu, paling enak jadi orang yang sabar. Tapi sabar bukan berarti diam. Kalau ibu mohon maaf diuji sama keluarga, sama suami, tapi sudah mengganggu nyawa nih, sudah akan berdampak kepada nyawa, maka bukan berarti saya sabar aja deh. Dipukulin saya sabar, dihina saya sabar, KDRT saya sabar. Bukan, sabar itu bukan diam, tapi sabar itu membela diri sesuai dengan haknya. Ya, ada teman kita mungkin menghina kita, sabarin boleh, bela diri boleh. Ada orang yang sombong sama kita, diem boleh. Kita mencoba menyampaikan dan kita mencoba mohon maaf, kita sombongin lagi boleh. Tujuannya untuk merubah tabiatnya dia. Tadi dia sombong, kita sombongin lagi, jadi diem. Dia jadi nggak bisa berkata-kata. Orang ngomongin kita misalnya, kita sabar, itu bagus. Tapi kalau sekiranya kita memberikan nasihat, bukan diam, nasihat. Saya mau tabayun namanya. Kenapa kamu ngomongin saya? Emang ada salah apa saya? Itu boleh. Tapi bukan berarti kita mencaci maki. Itu keluar dari perhitungannya, maka itu kan zalim. Ya, sabar itu bukan diam, tapi membela diri boleh. Nah, yang pertama sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sabar ada 3 tadi Ibu ya. Sabar ketika taat kepada Allah. Ibu duduk di sini sabar. Salat karena taat kepada Allah sabar. Puasa nahan lapar, nahan haus sabar. Menahan hawa nafsu sabar. Sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Ada teman lagi datang ke rumah. Kita lagi goreng pisang. Enak nih goreng pisang. Ayo cobain, ntar ya diambilin teh ya. Minum teh sama pisang goreng kan enak banget. Ngobrol, tiba-tiba teman kita ngomongin temennya lagi. Tahu nggak? Nah, kalau tahu nggak nih, itu mulai nih. Tanda-tanda nih. Tahu nggak? Jangan bilang siapa-siapa ya. Nah udah tuh, kemana-mana ngomongnya tuh. Wah makin asyik. Meninggalkan kemaksiatan, berani nggak kita menolak? Udahlah itu urusan dia, udah kita mah jangan pakai urusan begitu. Makan aja pisang goreng. Kira-kira untuk melakukan begitu banyak orang yang meninggalkan, apa banyak orang yang justru asyik mengikuti percakapan? Asyik. Lagi ngobrol, pisang goreng habis, bentar, goreng dulu, lanjutin lagi ngobrol kita. Sabar nggak kita meninggalkan kemaksiatan?
Yang ketiga, sabar ketika kita diuji. Nah, sabar itu ada 3. Pertama, sabar ketika menjalankan ketaatan. Kedua, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Kedua, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar ketika diuji. Nah, mudah-mudahan kita punya sabar yang sempurna. Udahlah kita gampang taat kepada Allah, sudah juga kita gampang meninggalkan maksiat, dan juga sudahlah kita gampang bersabar kalau sedang diuji. Amin ya rabbal. Yang ketiga, apa setelah as-sabirin? As-sadiqin. Yang ketiga, jujur. Kalau kita pengen jadi orang penghuni surga, maka ayo jujur. Jujur, iyyakum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah, kata Nabi. Jadilah kau orang yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, kejujuran menuntun kepada kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah, kebaikan akan menuntun kepada surga. Artinya kalau orang jujur, maka dia akan menempuh jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur. Dan juga kita selalu mengucapkan hal-hal yang benar. Katakan meskipun pahit, katakan aja. Suami berangkat kerja, ketinggalan. Apa yang ketinggalan? Tinggalan duit 200 lembar. 200.000. Pergi lah, ini ada duit 200.000 nih punya suami. Dah, kita simpen dulu. Pengennya mantar balikin. Malam lupa, besok lupa, suami nggak nanya, lusa lupa lagi. Kebetulan kita ke pasar, bedak habis, lipstik patah. Kebawa tuh duit, belilah ceritanya. Beli bedak Wardah nomor 05 Viva yang warna coklat, lipstik Latulit, lipstik apa gitu ya. 2 hari setelah kita pakai itu duit, suami ingat. Bu, ingat nggak? Saya lihat nggak? Saya nyimpen duit di kantong karena ada orang bayar utang sama saya. Saya ingat banget 200.000 kok nggak ketemu ya sampai sekarang. Saya ingat banget di kantong, nggak kemana-mana itu. Orang dia ngasihnya pas saya mau pulang kerja. Saya naik motor sampai rumah. Saya yakin tuh ada di sini, tapi kok nggak ada, di mana ya? Jawabannya adalah jujur apa bohong? Yang pertama kita bilang, Pak maaf banget deh, emang saya temuin tuh duit, cuma udah berubah jadi bedak, udah berubah jadi lipstik. Atau yang kedua, mana ya, nggak tahu ya, kira-kira yang satu apa yang dua? Satu apa dua? Kalau satu beres, udah selesai. Kalau dua, kita bilang kita menutupi kita menutupi kebohongan, nanti akan menjadikan menutupinya dengan kebohongan lagi gitu, dan khawatirnya bahkan jadi bisa fitnah. Saya nggak nyimpen, apa jangan-jangan yang kerja? Nah, itu udah jadi fitnah. Na'udzubillah. Kalau yang satu beres, maaf ya Pak, kemarin itu emang saya mau balikin lupa mulu, pas lagi ke pasar kebawa tuh duit. Jadi deh saya beliin bedak, maafin ya Pak ya, maafin banget ya, maafin. Udah, paling suami ya udah deh nggak apa-apa. Paling kata suami, besok-besok saya kalau taruh duit kedua hati-hati nih, begini nih. Beres, selesai. Kul, katakanlah, walau kana murran, meskipun pahit, paling pahitnya sebentar, setelah itu manis. Jangan pernah kita menutupi sesuatu dengan sebuah kebohongan, karena pasti satu masa akan terbongkar juga. Malunya 2 kali, mendingan udah beresin dari dunia ya. Nah, yang 3 adalah kita jadi orang yang jujur, hati-hati. Kemudian selanjutnya yang keempat, al-qanitin. Apa al-qanitin? Al-qanitin ini sungguh-sungguh dalam ibadah. Sungguh-sungguh dalam ibadah, sungguh-sungguh dalam pelaksanaan ibadah. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat 5 waktu udah dikerjakan, kalau dia tidak jalankan sungguh-sungguh, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka dia bukan jadi al-qanitin. Yang namanya al-qanitin, perhatikan dari wudhunya, bagaimana basuhannya, rukunnya, pelaksanaan sholatnya, Fatihahnya, tumakninahnya, gerakannya,
batasan auratnya, semua kita kerjakan secara sungguh-sungguh. Bukan kayak kalau wudhu bukan sekedar basah kayak capung apa? Orang bilangnya capung cebok ya. Emang ibu udah pernah ngeliat capung cebok kayak apa? Istilah kali ya, istilah begitu look gitu doang kali ya. Cepet banget itu istilah. Wudhunya jangan sebentar, jangan kilat, tapi harus bener-bener diperhatikan basuhannya supaya sempurna. Ini mulai hari ini kita harus perhatikan ketika mau sholat, la sholata liman la wudu'a lahu. Tidak ternilai sholat apabila tidak sempurna wudhunya. Makanya wudhunya harus kita sempurnakan. Dari mulai airnya yang kita pakai, basuhannya mana, rukunnya mana, kerjakan semuanya. Kan kalau rukun sholat, rukun wudhu cuma 6, mazhab Imam Syafi'i cuma 6. Niat, basuh wajah, basuh tangan sampai siku, basuh sebagian kepala, kemudian kaki sampai kedua mata kaki, terus tertib udah. Iza kuntum ila sholati fa'ghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. 4 basuhannya, 1 niat, 6 tertib. Udah beres. Tapi kan kita kerjakan sunnah juga. Sunnahnya apa? Kumur-kumur, basuh telinga. Sudah tahukah kita tentang itu? Sehingga kita perhatikan yang rukunnya. Jangan sampai sunnahnya kita kerjakan, rukunnya nggak sempurna. Ketika kita berkumur-kumur, bener-bener kumur-kumurnya. Tapi ketika membasuh wajah, nggak sempurna basuhannya, nggak sah wudunya. Kita kumur-kumur bener, semua sunnah dikerjakan, tapi ketika kita berwudu membasuh wajah, ada bedak yang nempel yang bisa menghalangi air wudu masuk. Mungkin ada lipstick yang waterproof, lipstiknya mahal, waterproof, seminggu nggak hilang. Mau makan apa juga seminggu nggak hilang. Iya bagus kalau dipakai, tapi kalau buat air wudu, berwudu, bersihkan dulu, itu nggak sempurna. Ya. Semuanya kita kerjakan. Kita benar-benar ngerjain wudhu sunnahnya. Lalu bagaimana dengan kuku-kuku di jari kita? Sudahkah kita bersihkan kuku sehingga tidak menghalangi air wudhu masuk? Itu namanya al-qaniti. Belum lagi ketika puasa di bulan Ramadan, emang sih nggak makan nggak minum sah, nggak makan nggak minum sah. Tapi bagaimana pelaksanaannya? Apakah kita masih mau ngikutin hawa nafsu? Bayar zakat. Zakat mal kalau sudah 1 tahun sudah masuk perhitungan wajib dia, sudahkah kita kerjakan dengan perhitungan yang sebenar-benarnya? Minimal yang fardu kita kerjakan secara sungguh-sungguh. Nah, al-qanitin, ketika orang mau berangkat haji, udah keluar duit, udah keluar waktu, siapkan waktu, tenaga juga. Bagaimana niat pelaksanaannya? Apakah niat ikhlas lillahi ta'ala? Nah, semua itu dirangkai. Tujuan satu adalah al-qanitin, yang sungguh-sungguh dalam ibadah. Ibadahnya niat ikhlas lillahi ta'ala. Sia-sia kalau bukan karena Allah. Sia-sia kalau niatnya bukan karena, mohon maaf, sia-sia niatnya kalau memang gak ada nilainya gitu. Kita pengen niat kita hanya karena Allah. Niat kita ikhlas, pengen ibadah karena Allah. Kalau di luar niat itu khawatir sia-sia. Nah, jadi kita niatin ibadah yang kita lakukan benar-benar cari tahu syaratnya, cari tahu rukunnya, dan ikhlas lillahi ta'ala, maka kita insya Allah menjadi orang yang al-qanitin, orang yang sungguh-sungguh dalam ibadah. Yang selanjutnya apalagi? Yang keberapa itu? Kelima, wal munfiqin, orang yang berinfak, orang yang gak pelit, orang yang murah. Itu diantara al-munfiqin, ya. Artinya orang yang senang sedekah. Punya harta dia nggak makan sendiri, Bu. Karena harta sebenarnya yang punya kita itu harta yang memang tuh yang kita keluarin. Harta yang sebenarnya kita keluarkan. Yang promo lewat tadi tuh masukin. Itu harta yang sebenarnya punya kita. Karena ketika kita di alam kubur, harta yang kita keluarkan akan menemani kita. Kalau harta yang kita simpan di dunia, kita masuk ke dalam kubur, ikut apa enggak? Kita kasih wasiat. Kalau ibu meninggal dunia, tolong emas yang warna coklat jangan dilepas. Emas yang warna ini ada logam mulia, tolong selipin di kain kafan. Nggak bisa, nggak kepake juga, dan itu milik ahli waris, bukan punya kita lagi. Kalau kita udah meninggal dunia, milik ahli waris. Harta yang kita tinggal, meskipun Bu pakaian,
kerudung, bros, apalagi cincin, bahkan gigi palsu aja nggak bisa masuk ke dalam kubur. Kalau ada gigi palsu yang gampang dilepas, lepas. Tapi kalau memang nggak dilepas, nggak apa-apa, khawatir menyakiti. Tapi kalau kita udah meninggal dunia, harta yang ada tuh di berangkas, harta yang memang ada ditinggal, itu nggak kita bawa pulang. Punya siapa? Punya ahli waris. Dibagi dalam hukum syariat waris, faraid, lizzakari mithlu hazil unsayain. Laki-laki anak 2 bagian, perempuan 1 bagian, dengan aturan-aturan syariat. Bukan punya kita lagi. Bahkan la wasiyata li waris, kita aja berwasiat kepada ahli waris nggak bisa. Saya berwasiat anak-anak saya semua yang laki yang perempuan sama, misalnya. Kita ngomongnya ketika kita masih hidup. Ya iya, ngomong masih hidup, masa udah meninggal mau ngomong. Ketika kita masih hidup, kita bilang semua kalau harta ibu meninggal, pokoknya semua anak bagi rata. Semua anak bagi rata. Anak itu adalah ahli waris. Lah, ketika kita ngomong begitu, itu memang ucapan kita. Ucapan kita ketika kita masih hidup, itu duit ketika masih hidup emang milik kita. Tapi ketika sudah meninggal dunia, udah putus. Itu hartanya punya ahli waris. Siapa yang mengatur? Allah. Nggak dapat tuh, nggak bisa, nggak berlaku tuh ucapan orang tua. Semua bagi rata, nggak berlaku. Kenapa? Karena ketika harta yang sudah ditinggalkan, ini miliknya ahli waris. Siapa yang mengatur? Allah dalam Al-Quran. Emang harta kita, tapi yang ngatur Allah, bukan kita lagi. Subhanallah. Kalau mau bagi rata, bagi pas lagi masih hidup. Bukan wasiat, bukan waris namanya, hibah. Kalau hibah terserah, karena kita yang punya harta. Nah, kembali lagi, jangan sampai merugi. Yuk kita keluarkan harta sesuai kemampuan kita. Insya Allah itulah ya kelak nanti yang akan menemani kita di alam kubur. Lagi sakit, sedekah. Dawu mardakum bisedekah. Kita punya hajat, sedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah kita ini semuanya Allah akan berikan kemudahan dan nggak akan berkurang harta yang disedekahkan, ya. Kemudian yang terakhir yang keenam, wal mustaghfirina bil ashar. Siapa itu orang yang akan mendapatkan surga? Siapa orang yang bertakwa? Orang yang beristighfar di waktu sahar. Wal mustaghfirina bil ashar, orang yang beristighfar di waktu sahar. Kapan waktu sahar? Sejenak sebelum waktu subuh. Makanya kalau ibu puasa makan sahur, karena makannya di waktu sahar. Nah, sahar itu adalah waktu jelang-jelang waktu subuh. Wal mustaghfirina bil ashar, orang yang beristighfar di waktu sahar. Oleh karena itu, kita kalau bisa bangun tahajud, banyakin istighfar. Minimal sholat 2 rakaat, sempetin beristighfar. Ibu, kalau ibu sedang haid, terbangun, ya Allah ini kan saya lagi haid, mau sholat nggak bisa, sempetin lisan kita baca sayyidul istighfar. Kalaupun nggak sayyidul istighfar, minimal baca istighfar, supaya kita tercatat orang yang ketika di waktu sahar kita sempat baca istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Cakap lagi kalau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sempetin baca istighfar. Bukan hanya di waktu sahar aja, setiap waktu, setiap saat kita baca sayyidul istighfar, kita baca istighfar. Karena kata Nabi juga, siapa yang melazimkan baca istighfar, Allah akan berikan lepas dari masalahnya, luas dari kesempitannya, dan Allah akan kasih rezeki dari yang nggak disangka-sangka. Nah, perbanyak baca istighfar. Mudah-mudahan istighfar ini bisa menghapus dosa kita, mendatangkan rezeki buat kita, dan insya Allah kita mendapatkan keberuntungan. Semua hajat kita diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal istighfar. Sebelum saya tutup, ini nanti langsung ada tanya jawab? Ada. Sebelum saya tutup, saya punya cerita sedikit tentang istighfar. Ibu, ada seorang, ini kisah yang sangat masyhur, mungkin ada yang sudah pernah mendengar ceritanya, dan ini memang dicantumkan dalam kitab. Salah seorang imam besar dari Baghdad, Irak, bernama Imam Ahmad bin Hambal, ketemu sama tukang roti. Udah denger ceritanya? Udah ya? Kalau udah ya udah dah. Kalau udah belum. Yang udah pura-pura belum denger aja.
Imam Ahmad bin Hambal hatinya cenderung ingin berangkat ke kota Basrah. Kota Basrah di kota Irak. Pengen aja gitu ke sana gitu. Nggak tahu tuh, nggak ada tujuan apa-apa, pengen ke sana aja. Berangkatlah Imam Ahmad. Imam Ahmad menjadi seorang imam besar. Berangkatlah ke kota Basrah. Karena nggak ada tujuan, datang ke masjid, tidur di masjid. Habis sholat isya berjamaah, tidur di masjid. Tapi nggak boleh tidur di masjid, di apa namanya, diusir sama merbot. Ternyata merbot tuh nggak tahu bahwa itu adalah Imam Ahmad. Pak, maaf Pak, nggak boleh tidur di sini, ini masjid, saya mau kunci, kata merbot. Ya deh, kata Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad imam besar. Ibu, orang dulu, ulama-ulama terdahulu itu meskipun beliau ulama besar, beliau sangat tawadhu. Pakaian itu bukan menunjukkan pakaian kehormatan, pakaian sederhana, layaknya manusia, layaknya orang biasa. Itulah ketawaduan para ulama terdahulu. Nggak ada yang tahu. Ya. Keluar Imam Ahmad ke pelataran masjid seperti di sini, keluar pun diusir sama itu tukang, sama merbot. Pak, maaf Pak, nggak boleh tidur di sini. Bingung mau tidur di mana. Akhirnya di samping masjid ada rumah tukang roti. Itu tukang roti lagi giling gandum, ngelihat percakapan antara merbot sama Imam Ahmad. Ih, kenapa itu bapak nggak boleh tidur di masjid? Kata tukang roti, Pak, tidur aja di rumah saya, tapi rumah saya kecil. Nggak apa-apa, yang penting saya bisa istirahat, besok saya pulang. Ternyata tukang roti pun nggak tahu bahwa itu adalah Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama besar. Tidur Pak, silakan, tapi rumah saya kecil, nggak apa-apa ya. Ya udah, tidur di pojokan. Rumahnya juga karena sepetak begitu, jadi tidur di sono. Yang dilakukan oleh tukang roti di sini bisa dilihat oleh Imam Ahmad. Apa yang dilakukan oleh tukang roti? Ngegiling gandum sambil lisannya baca istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Imam Ahmad ngeliatin dari kejauhan, disamperin. Pak, kata Imam Ahmad, dari tadi saya lihatin bapak menggiling gandum dengan roti sambil baca istighfar. Iya. Amalannya dikerjakan dari kapan Pak? Kata Imam Ahmad. Oh, saya kerjakan ini dari mulai saya dagang roti udah 30, saya bikin roti, jadi tukang roti udah 30 tahun. Sepanjang itulah saya kerjakan tuh zikiran saya. Kata Imam Ahmad, apa yang kau dapat dari zikir istighfarmu? Kata orang tukang roti tadi, semua yang saya inginkan dikasih sama Allah. Semua yang saya harapkan, semua yang saya minta dikasih sama Allah dengan fadilah istighfar yang saya baca. Saya baca istighfar, apa doa saya, apa keinginan saya dikabul sama Allah. Cuma ada satu keinginan saya yang belum dikasih sama Allah. Apa itu? Kata Imam Ahmad. Saya tuh pengen banget ketemu sama ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hambal. Udah lama saya pengen ketemu. Saya sudah mendapatkan ilmunya, saya sudah amalkan ilmu-ilmunya, tapi saya belum ketemu yang mana tuh orangnya. Pengen banget saya ketemu sama ulama besar dari Irak, Baghdad, bernama Imam Ahmad bin Hambal. Langsung dipeluk, bertakbir Imam Ahmad, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah sebabnya aku nggak boleh tidur di masjid. Ini sebabnya aku nggak boleh tidur di pelataran. Ini sebabnya hatiku condong pengen berangkat ke Basrah. Inilah sebabnya malam ini aku tidur di rumahmu, wahai pemuda, wahai Pak. Tahukah engkau bahwa aku adalah Imam Ahmad bin Hambal? Begitu tuh caranya Allah. Itu caranya Allah. Caranya Allah untuk menjadikan terkabulnya satu hajat. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena nanti kita minta yang baik-baik, kita minta doa yang baik-baik diiringi dengan baca istighfar. Kan bukankah doa kita banyak, hajat kita banyak, ya? Diiringi mudah-mudahan dengan istighfar yang kita baca, semuanya akan menjadi mudah, semuanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Baik jamaah sekalian, 6 poin sebagai amalan kita agar kita menjadi penghuni surga. Yang pertama, berdoa dengan doa yang ada dalam Al-Qur'an, di antaranya Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Yang kedua, kita jadi orang yang sabar, jadi orang yang jujur, jadi orang yang sungguh-sungguh dalam ibadah, dan kita senang berbagi, berinfak, dan juga kita sering mengucap istighfar di setiap saat, khususnya
khususnya di jelang-jelang waktu subuh. Insya Allah kita menjadi orang yang bertakwa, kelak kita mendapatkan harta yang lebih baik daripada harta dunia, yaitu surga yang kekal abadi kita selamanya di sana nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, tepat jam 10.30. Silahkan kalau memang ada yang bertanya, 2 pertanyaan ya. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Ustazah Kurang Penanda dan kami menerima ilmunya hari ini. Ibu, kami berkesempatan kalau Ibu ingin bertanya 2 orang saja, silakan yang mau bisa di tangan. Ya silakan. Oke. 1, 2 dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan kami pertanyaan saya. Kita suka dikasih banyak apa istilahnya tasbih, tahmid, kemudian istighfar itu. Yang terbaik itu mana? Kadang-kadang Iya. kita suka memilih mana ya, apakah sholawat sebanyak ini atau itu aja sih. Baik. Terima kasih Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi biar sekalian dijawab. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya masyarakat akan dan jujur. Ya. Yang selama ini jadi beban buat saya. Ya. Suatu hari suami saya sedang keluar kota, burung kesayangannya itu dimakan kucing atau nggak tahu dari mana. Burung. Ya. Dan kemudian oleh anak saya minta tolong karena hari itu suami saya pulang, suaminya, saya minta tolong kepada anak saya cari burung yang warnanya sama. Mirip ya. Nah, dapatlah anak saya, dan ketika suami saya memang 10 jutaan ya, sampai di rumah itu dibenarkan kok tidak mau. Kok nggak mau ya, saya bilang nggak tahu. Tujuan saya cuma ingin suami saya tidak kecewa. Nah, kemudian 1 tahun belum ada, 3 bulan kemudian suami saya tidak ada, dan pun jadi beban. Ustazah dan sampai hari ini. Terima kasih. Baik. Baik, pertanyaan pertama, zikir kan banyak, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, haqalah, sholawat, istighfar gitu ya. Apa yang dibaca? Dalam zikir semua sama levelnya. Tasbih bagus, takbir bagus, tahmid bagus, tahlil bagus, subhanallah bagus, alhamdulillah bagus, Allahu akbar bagus, la ilaha illallah bagus, istighfar bagus, la haula wala quwata illa billah bagus. Semua bagus. Ya. Cuma mengutip dari hadis baginda Rasul bahwa afdhalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling bagus adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu sebaik-baik zikir. Afdhalu zikri la ilaha illallah. Jadi kalau kita pengen melihat levelnya, semuanya sama, zikir bagus. Jangan ada yang kita pilah-pilah, ini mah kayaknya nggak ada artinya nih. Semua bagus. Cuma mengambil hadis Nabi, afdhalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Cuma gimana caranya Ustazah kalau mau berzikir gitu? Ada zikir yang bisa kita baca sesuai dengan keadaan. Contoh, lagi berduka, maka dengan kita mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu zikir yang menggunakan keadaan. Perlu keadaan tertentu untuk kita mengucap innalillah. Ibu kalau lagi zikir harian pernah nggak innalillahi innalillahi innalillahi? Enggak, karena perlu satu keadaan, satu kondisi, ya. Nah, istighfar itu juga keadaan dimana kita ini kalau berdosa. Astagfirullahaladzim. Cuma kan Bu mau tanya ya, kita itu setiap hari bisa lepas nggak sih dari istighfar? Bisa lepas nggak sih dari dosa? Yang nggak sengaja, yang sengaja maupun yang nggak sengaja banyak banget. Jadi makanya itu termasuk zikir yang bagus kita baca tiap hari. Kenapa? Karena tiap hari kita berdosa, khilafnya banyak. Setiap hari kita harus memuji Allah, Maha suci Allah dengan kesemua keindahan-keindahannya. Maka kita ucap dengan kalimat subhanallah.
Tambah lagi dengan kalimat alhamdulillah. Dan alhamdulillah itu adalah afdal doa, sebaik-baiknya doa. Jadi kalau kita mengucap alhamdulillah, berarti itu kita sedang berdoa kepada Allah, karena kita bersyukur. Ya. La haula wala quwata illa billah. Terkadang kita menemukan keadaan yang kita nggak bisa apa-apa kecuali Allah yang menolong. Satu keadaan yang memang kita memang semua Allah yang memberikan jalan keluar. Cuma satu ketika mentok gitu. Maka kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi kadang-kadang penyebutan itu sesuai dengan keadaan. Kalau lagi berduka, innalillahi, zikir. Kalau misalkan kita lagi ada sesuatu, la haula wala quwata illa billah, itu gimana ini ya? Itu berzikir juga. Lagi senang, alhamdulillah, zikir. Lagi kita banyak doa, astagfirullahalazim, kan gitu. Itu zikir yang kadang-kadang kita mengucapkannya sesuai dengan keadaan. Ya, kalau dalam perlu mengucapkan ketika satu keadaan tertentu. Tapi kalau buat zikir harian, bagaimana caranya? Baca semuanya. Gimana caranya, Ustazah? Baca zikir pertama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dapat semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Semua kita baca, dapat. Baca itu aja minimal 100 kali. Ya. Kalau mau cakep lagi, bacanya pagi-pagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, astagfirullah. Sempurnakan dengan astagfirullah. Dapat tuh semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah, astagfirullah. Satu zikiran tuh bareng semua. 6 ucapan. Minimal 100 kita baca. Kemudian waktu kan 24 jam. Maka bagaimana lisan kita? Bagaimana selanjutnya? Lisan kita memperbanyak mengucap sholawat. Jadi semua dapat tuh hari. Berapa sholawat yang dibaca sehari? Minimal 1000 kalau bisa. Kalau nggak bisa 100. Ada 170. Kalau nggak bisa 70, 30. 30 nggak bisa 10. 10 nggak bisa 7. 7 nggak bisa 3. 3 nggak bisa 1. Masa 1 nggak juga gitu. Minimal 1 hari baca sholawat di luar sholat. Kalau di luar sholat mah udah biasa, itu sudah menjadi rukun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu diantara tanda-tanda kita, cara kita untuk memberikan aktivitas lisan. Kalau lisan berzikir, maka lisan tidak akan melakukan sesuatu yang sia-sia. Nggak gibah, nggak namimah, nggak melukai orang. Kenapa? Karena kita berzikir. Jadi baca aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, astagfirullah. Boleh juga baca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, hauqalah tadi 100 kali, baca istighfar juga tersendiri 100 kali, baca sholawat 1000 kali. Silakan, bebas. Yang penting usahakan semua dibaca, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir terkait dengan dusta. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Ada orang yang berbohong karena ingin mendamaikan dua orang yang bersengketa. Tetangga curhat ke sini, tetangga ini curhat ke sini, mereka lagi ribut. Ya Allah, gimana ini? Bukan tetangga lah, saudara curhat ke sini, saudaranya curhat ke sini, mereka lagi ribut berdua. Lalu bagaimana kita? Maka kita dianjurkan untuk mengislahkan keduanya. Bagaimana caranya? Di antara cara islah adalah kita boleh berbicara dengan dusta. Tujuan untuk mendamaikan, supaya damai. Udahlah, kamu tuh ya sebenarnya, dia tuh sebenarnya tuh pengen ketemu sama kamu. Dia udah ngakuin kok kesalahannya, padahal enggak. Kita ngomong yang kesini, dia sebenarnya sayang sama kamu. Dia pernah ngomong sama saya, sayang begini, padahal enggak. Akhirnya dari keadaan itu luluh hatinya, kemudian ingin berdamai, besar pahalanya untuk mengislahkan kedua belah pihak. Nah, tadi tujuannya adalah innamal a'malu binniyat, tujuannya adalah untuk memberikan kedamaian. Ya, artinya apa? Untuk menyampaikan bahwa
hal tersebut ditutupi agar tidak mengecewakan. Ya, insya Allah, Allah yang punya hak prerogatif, Allah yang mengatur segala-galanya. Kalau niat kita baik, insya Allah Allah pun akan memberikan hasil yang baik kepada kita. Kan beda Bu sama kalau kita ngambil duit. Kalau kita ngambil duit itu bukan hak kita. Kita berbohong, udahlah kita dusta, juga kita berdosa. Tapi kalau sekiranya itu kita nggak mengambil hak siapapun, ya kita nggak mengambil hak siapapun, cuma itu untuk menunjukkan bahwa untuk mencoba memberikan sebuah ketenangan, meskipun sebaiknya kalau sekiranya dalam masa beberapa bulan beliau masih ada, disampaikan itu lebih cakep, lebih baik. Tapi kalau sudah meninggal dunia, diserahkan kepada Allah. Insya Allah niat baik ibu semua tetap akan ada kebaikannya dan tidak dinilai sebuah kemaksiatan. Insya Allah. Innamal a'malu binniyat, semuanya tergantung dengan niatnya. Insya Allah semuanya akan mendapatkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, mari sama-sama kita baca Fatihah ya. Nanti doa tutupnya pas ada Asmaul Husna ya. Tadi kan Asmaul Husna belum dibaca. Jadi nanti disempurnakan dengan Asmaul Husna. Saya mohon maaf, saya lebih awal tadi Asmaul Husna belum dibaca, tapi saya udah minta bicara karena saya harus bergerak sebelum jam 11. Ternyata saya harus jam 12 harus mesti di BRI di Jakarta. Ternyata jalan agak macet, perlu 1,5 jam. Jadi mohon maaf, mohon ridhonya, saya ngomong duluan dan kita khatamkan dengan Ummul Quran suratul Fatihah, kemudian doa, nanti terakhir sempurnakan dengan Asmaul Husna supaya lebih sempurna runtutan acara kita pada hari ini. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita niatkan semuanya lancar, apa yang kita inginkan semuanya baik, Allah kasih kita istiqomah, bisa menjalankan amalnya sebaik-baiknya. Insya Allah Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ditilkan nilai hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ahsani ahlil khair. Dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya mohon pamit lebih dulu, bukan nggak cinta, bukan nggak sayang ya. Insya Allah pertemuan kita, silaturahim kita menjadi pertemuan yang berkah, penuh kemanfaatan di dunia wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf, mohon ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.